Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, orang tua memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah sosok yang telah berkorban dan berjuang tanpa pamrih untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya. Sebagai bentuk bakti dan penghormatan, anak-anak dianjurkan untuk selalu mendoakan orang tua mereka, baik ketika masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Doa anak untuk orang tua yang sudah wafat adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dapat membawa manfaat yang besar bagi orang tua yang telah meninggal. Dalam Al-Quran, kita banyak menemukan ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang tua kita, serta meminta ampunan dan rahmat Allah untuk mereka. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan betapa pentingnya berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, agar mereka mendapatkan ampunan, keselamatan, dan kedudukan yang baik di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa amal seorang anak tidak akan terputus meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Salah satu amal yang tetap mengalir adalah doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu cara terbaik bagi seorang anak untuk terus memberikan manfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah dengan mendoakan mereka. Doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh untuk orang tua yang telah meninggal akan mengalirkan pahala bagi mereka, bahkan setelah mereka wafat. Oleh karena itu, doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal merupakan amal yang sangat berharga dan mendatangkan pahala yang tidak terputus. Di antara bacaan-bacaan atau zikir yang sangat baik diamalkan atau dibacakan akan mendapatkan syafaat yang sangat agung bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah yang sangat-sangat istimewa yang terdapat di dalam Al-Quran. Mari kita sama-sama menghafalkannya. Yang pertama terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 41. Ayat ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Doa ini merupakan bentuk permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk mengampuni dosanya dan dosa orang tuanya, serta umatnya yang beriman pada hari kiamat. Dalam konteks anak yang berdoa untuk orang tua yang telah meninggal, doa ini mengajarkan kita bahwa anak dapat memohonkan ampunan bagi orang tua mereka setelah mereka meninggal dunia. Doa ini juga mencakup permohonan untuk keselamatan orang tua di hari kiamat dan agar mereka termasuk golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini mengandung makna bahwa
Anak meskipun sudah tidak dapat lagi berbuat banyak untuk orang tuanya setelah mereka wafat, tetap dapat memberikan manfaat bagi mereka melalui doa. Dengan mendoakan orang tua, seorang anak dapat meringankan beban orang tuanya di alam kubur, menghilangkan kesulitan mereka, dan membawa mereka pada keselamatan di akhirat. Yang kedua, terdapat di dalam Quran surah Nuh ayat 28. Doa ini ditemukan dalam surah Nuh ayat 28, yang merupakan doa Nabi Nuh alaihissalam untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat ini berkaitan dengan permohonan Nabi Nuh untuk keselamatan umatnya dan untuk menghapus keturunan yang kafir, terdapat juga doa Nabi Nuh untuk orang tuanya. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan orang tuanya agar diberikan ampunan dan keselamatan. Ini adalah contoh nyata dari doa yang dapat dipanjatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu dengan memohon ampunan dan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, terdapat di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15 berbicara tentang pengorbanan seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan anaknya dengan penuh kesulitan. Ayat ini juga mengandung doa yang sangat bermanfaat untuk orang tua, terutama ibu yang telah meninggal dunia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Ayat ini mengingatkan kita akan betapa beratnya pengorbanan seorang ibu dalam merawat anaknya. Ibu mengandungnya selama 9 bulan dengan penuh kesulitan, lalu menyusui dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah bentuk penghormatan kepada ibu, dan doa anak untuk ibunya yang telah meninggal adalah salah satu cara untuk membalas segala jasa dan pengorbanannya. Anak yang soleh akan berdoa agar ibunya diberikan ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Yang keempat, terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24. Dalam surah Al-Isra ayat 24, Allah mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini menunjukkan bagaimana seorang anak diperintahkan untuk merendahkan diri dan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada orang tua, bahkan setelah mereka meninggal. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah agar mengasihi orang tua kita sebagaimana mereka telah mengasihi kita ketika kita kecil. Doa ini juga mengandung harapan agar Allah memberikan rahmatnya kepada orang tua yang telah wafat dan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan ada juga bacaan istighfar yang sangat masyhur dan mustajab di dalam hadis Rasulullah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa istighfar untuk orang tua. Doa ini dapat dibaca oleh anak setelah sholat fardu atau kapanpun. Rabbi ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah doa istighfar yang sangat umum dan mudah untuk dibaca, tetapi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Membaca akan beberapa doa istighfar ini atau salah satu dari beberapa lafaz doa istighfar ini niscaya akan menjadi hadiah terindah, syafaat yang agung dan masyhur bagi kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang telah meninggal dunia. Jangan pernah tinggalkan atau melalaikan doa istighfar ini selesai sholat fardu, meskipun itu dibaca hanya 1 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai anak yang baik, kita harus senantiasa mendoakan orang tua kita, terutama mereka yang telah meninggal. Doa-doa yang kita baca untuk mereka dapat memberikan manfaat yang besar, bahkan meskipun mereka telah berpulang. Marilah kita senantiasa berdoa untuk orang tua kita, dengan harapan mereka memperoleh ampunan dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.